Selanjutnya kita lanjut menjelaskan tentang orang Israel kuno. Di dalam orang Israel kuno, Alkitab. Kitab Yesaya berkata demikian. Wahai orang Israel, walaupun rakyatmu sebanyak pasir di laut, tapi hanya hati segelintir orang yang tersisa, yang dapat berbalik kembali kepada Yehovah. Karena hal pemusnahan sudah ditetapkan. Keadilan pasti seperti air bah yang meluap. Penguasa tertinggi, panglima penyelamat segala, Yehovah. Pasti akan melaksanakan pemusnahan yang telah ditentukan di seluruh bumi. Yesaya juga berkata, jika bukan Yehovah, panglima bala tentara, meninggalkan bagi kita beberapa orang yang selamat, kita sudah lama menjadi seperti Sodom dan Gomora. Ini adalah pembahasan mengenai orang Israel kuno. Orang Israel kuno itu, orangnya banyak. Tapi bagaimana dengan orang yang diselamatkan? Dikatakan rakyat banyak seperti pasir di tepi laut. Tetapi, hanya hati segelintir orang yang tersisa yang mampu bisa berbalik kembali kepada Yehovah. Artinya orangnya banyak, tapi hanya sebagian kecil orang yang diselamatkan. Yesaya juga berkata, jika Tuhan tidak meninggalkan beberapa orang sisa, mereka sudah lama seperti Sodom dan Gomora. Artinya, orang Israel kuno itu hanya sebagian kecil sekali orang yang kelak akan diselamatkan. Sebagian besar orang dilempar ke lautan api belerang, artinya sebagian besar orang tidak diselamatkan. Akhirnya dilempar ke lautan api belerang. Maka orang Israel hari ini, yaitu orang Israel di zaman kuno Rasul Paulus, serta orang Yahudi hari ini, bagaimana akhirnya? Walaupun mereka juga bersemangat mengejar kebenaran, mereka bersemangat ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Tetapi mereka tidak melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hanya ingin mengikuti cara pembangunan bait suci Salomo, lalu mempersembahkan sapi dan domba sebagai korban kepada Tuhan. Ingin melayani Tuhan dengan cara ini. Bahkan mereka masih berencana membangun bait suci ketiga untuk melayani Tuhan dengan cara itu. Tapi kita mengerti bahwa cara itu tidak dapat menemukan Tuhan. Tuhan juga tidak tinggal di dalam bait suci. Tuhan ingin manusia percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus untuk mencari dan menemukan Tuhan. Bapa Injin Agar manusia benar-benar percaya kepada anaknya. Karena penebusan anaknya. Karena anaknya, setelah percaya kepada anaknya, Roh Bapa dapat tinggal dengan baik di dalam manusia. Ingin melayani Tuhan dengan cara ini. Tetapi orang yang melayani Tuhan dengan cara daging, semuanya keras hati. Sama seperti orang Israel kuno. Imam besar saat itu, imam besar di zaman Tuhan Yesus bernama Kayafas. Walaupun dia setiap pagi dan malam harus mempersembahkan korban pagi dan malam kepada Tuhan, dan setiap tahun harus mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, sebagai imam besar Kayafas. Tetapi hatinya justru keras. Tidak ada hati yang mengasihi Tuhan. Artinya, walaupun statusnya mulia, tapi tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengerti bahwa semua orang adalah orang berdosa. Perlu penebusan baru bisa selamat. Maka orang Israel kuno tersandung pada siapa? Tersandung pada batu Tuhan Yesus Kristus ini. Yaitu tersandung pada diri Tuhan Yesus Kristus. Tersandung artinya tidak berjalan di jalan Tuhan. Tidak berjalan di jalan Yehovah itu. Karena tersandung, artinya tidak percaya Yesus maka tersandung. Tidak tersandung, artinya orang yang tidak bisa berjalan di jalan Yehovah itu tersandung. Orang yang tidak percaya Yesus tidak bisa terus percaya. Terus berjalan di jalan Yehovah. Jalan Tuhan Yehovah adalah agar manusia setelah percaya Yesus baru bisa mengenal Tuhan. Inilah rencana Tuhan, yaitu pengenalan yang dulu. Kita semua tidak tahu apa itu mengenal Tuhan. Mengira hanya mengenal nama Tuhan. Masih mengira mendengar nama Tuhan adalah Yehovah. Lalu mengira itu adalah mengenal. Bukanlah mengenal. Mengenal yang sesungguhnya berarti Roh Yehovah ada di dalam kita. Tepat di dalam roh tubuh kita. Dengan demikian kita mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan orang Israel kuno? Tidak ada yang benar-benar menemukan Allah. Untuk benar-benar menemukan Allah, Allah harus tinggal di dalam hati mereka. Roh Allah harus tinggal di dalam dia. Orang Israel kuno. Israel hari ini tersandung pada batu Kristus ini. Namun seperti yang dikatakan di sini. Di sini dikatakan. Seperti yang dikatakan Alkitab. Lihatlah, aku meletakkan sebuah batu di Sion. Adalah batu yang teruji. Adalah dasar yang teguh. Adalah batu pinjur yang berharga. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Maka orang bukan Yahudi yang percaya Tuhan mendapatkan Allah. Orang Yahudi tidak percaya.
sehingga mereka tersandung dan tidak menemukan Allah. Kiranya kemuliaan bagi Bapa, serta dan Tuhan.